Seringkali muncul sebuah keresahan mendasar dalam benak kita. Jika Tuhan Maha Adil dan Kasih, mengapa risalah agung para nabi, terutama risalah kenabian terakhir, tidak diturunkan di wilayah yang makmur dan damai seperti kepulauan kita? Mengapa pilihan itu jatuh pada tanah yang gersang, panas yang menyengat, dan kawasan yang secara historis akrab dengan konflik padang pasir? Banyak orang menganggap ini adalah kebetulan sejarah yang acak. Namun, jika kita berhenti sejenak dan menyingkirkan asumsi dangkal, kita akan menemukan bahwa keputusan ini bukanlah sesuatu yang kebetulan. Ini adalah sebuah desain besar yang melibatkan logika geopolitik yang brilian, psikologi sosiologis yang matang, dan strategi distribusi informasi yang paling efisien dalam sejarah umat manusia. Hari ini kita tidak sedang membicarakan mitos. Kita sedang membedah logika langit, sebuah sistem yang memastikan bahwa pesan ilahi tidak sekedar berhenti di satu tempat, tetapi mampu menembus batas-batas peradaban dan bertahan melewati ribuan tahun zaman. Untuk memahami mengapa Jazirah Arab dipilih, kita harus menarik garis waktu kembali ke abad ke-6 dan ke-7. Dunia pada masa itu tidaklah terkotak-kotak seperti sekarang. Dunia didominasi oleh dua raksasa yang saling berhadapan, Kekaisaran Romawi, Bizantium di barat, dan Kekaisaran Persia, Sasania di timur. Jazirah Arab berada tepat di tengah-tengah dua entitas ini. Wilayah ini bukan sekadar gurun yang terisolasi, ia adalah arteri utama bagi perdagangan internasional. Inilah jalur di mana rempah-rempah dari India dan sutra dari Cina bertemu dengan barang-barang mewah dari Eropa. Setiap karavan dagang yang menghubungkan timur dan barat harus melewati Hijaz. Dalam konteks penyebaran ideologi, posisi ini adalah posisi yang paling strategis di muka bumi. Jika sebuah risalah diturunkan di wilayah yang terpencil, ia akan memakan waktu berabad-abad hanya untuk dikenal oleh tetangganya. Namun, dengan menempatkan pusat risalah di titik temu imperium besar, pesan tersebut memiliki saluran distribusi yang instan. Para pedagang yang singgah di Makkah atau Madinah menjadi duta-duta berjalan yang membawa risalah ke utara, selatan, timur, dan barat. Keputusan Allah menempatkan risalah di sana adalah keputusan untuk menjamin bahwa pesan tersebut akan diviralkan secara alami oleh arus ekonomi dunia pada saat itu. Seringkali kita lupa bahwa wilayah-wilayah di bawah kekuasaan Romawi dan Persia sudah terkunci oleh sistem politik dan hukum yang sangat kaku. Di sana, agama dan kekuasaan sudah menyatu menjadi alat kontrol politik. Jika wahyu turun di wilayah jajahan imperium besar, pesan tersebut pasti akan dimanipulasi, dibatasi, atau bahkan disesuaikan untuk melayani kepentingan penguasa. Jazirah Arab sebaliknya adalah tanah merdeka. Suku-suku Arab hidup dalam sistem tribalisme yang tidak mengenal penguasa pusat yang otoriter. Ini adalah bidang tanah kosong yang steril. Tanpa campur tangan birokrasi kekaisaran, risalah kenabian bisa tumbuh dengan murni, membentuk karakter dan hukumnya sendiri tanpa harus berbenturan dengan kepentingan politik penguasa yang korup. Inilah alasan mengapa Makkah menjadi tempat yang tepat. Ia memberikan ruang bagi pesan baru untuk lahir sebagai entitas yang independen dan berdaulat. Mengapa harus gurun? Mengapa tidak di wilayah yang nyaman dan penuh kemewahan? Secara sosiologis, kemewahan yang berlebih seringkali menciptakan masyarakat yang melenakan, egosentris, dan enggan keluar dari zona nyaman. Gurun adalah sekolah yang keras. Di sana, air adalah segalanya dan kelangsungan hidup bukan jaminan. Lingkungan yang menantang ini memaksa penduduknya untuk menjadi pribadi yang tangguh, disiplin, dan jujur terhadap kenyataan. Karakter ini sangat krusial bagi mereka yang dipersiapkan untuk memikul amanah wahyu yang berat. Selain itu, guru menawarkan sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh hiruk-pikuk kota besar, keheningan. Dalam keheningan padang pasir yang luas, manusia lebih mudah untuk melakukan introspeksi mendalam. Nabi Muhammad SAW sering mencari Gua Hira bukan hanya untuk menjauhkan diri dari kebobrokan moral kota Makkah, tetapi karena kesunyian gurun memungkinkan jiwa untuk lebih peka terhadap pesan langit. Gurun mengikis ego dan kesombongan duniawi, menjadikan hati manusia menjadi wadah yang siap menerima kebenaran mutlak. Sering muncul pertanyaan tentang mengapa bahasa Arab menjadi bahasa Al-Quran. Secara linguistik, bahasa Arab adalah bahasa yang unik karena kepadatan maknanya.
Dalam satu kata, bahasa Arab mampu merangkum nuansa yang memerlukan satu kalimat panjang dalam bahasa lain. Bahasa ini memiliki struktur yang indah, sangat fleksibel, namun sangat rigid dalam akurasi sastra. Kekayaan ini membuat bahasa Arab menjadi wadah yang paling ideal untuk menampung pesan Tuhan. Jika risalah turun dalam bahasa yang kosa katanya terbatas, pesan tersebut akan mengalami penyusutan makna saat diterjemahkan ke bahasa lain. Bahasa Arab bertindak sebagai arsitektur yang kokoh, menjaga kedalaman pesan agar tetap konsisten selama berabad-abad. Lebih jauh lagi, bangsa Arab saat itu adalah bangsa ummi bangsa yang sangat mengandalkan tradisi lisan dibandingkan tulisan. Di dunia modern, kita mungkin menganggap ketergantungan pada tulisan sebagai tanda kemajuan. Namun di dunia kuno, tulisan sangat rentan terhadap pemalsuan, kebakaran, atau kerusakan fisik. Sebaliknya, tradisi lisan Arab yang didukung oleh ingatan yang kuat adalah server penyimpanan data yang paling aman. Dengan menghafal, setiap generasi bangsa Arab menjadi penjaga keaslian risalah, memastikan pesan tersebut tidak berubah satu huruf pun sejak ribuan tahun lalu. Meskipun masyarakat Arab saat itu berada dalam masa jahiliyah yang penuh kezaliman, mereka memiliki fitrah yang masih asli. Berbeda dengan masyarakat kota besar yang pikirannya sudah terkontaminasi oleh filsafat politik atau ideologi-ideologi kompleks, orang Arab saat itu hidup dengan pola pikir yang lugas. Jika mereka tidak suka, mereka akan menolak dengan terang-terangan. Namun, begitu mereka melihat kebenaran, mereka akan membelanya tanpa kompromi. Karakter jujur dan tegas ini menjadi bahan bakar utama bagi dakwah Islam. Ditambah dengan sistem kabilah, dakwah tidak lagi menjadi urusan personal, melainkan urusan kolektif. Ketika seorang pemimpin kabilah masuk Islam, seluruh kelompoknya akan ikut. Ini menciptakan mekanisme penyebaran pesan yang bersifat eksponensial. Mereka bukan orang yang mudah terbawa arus, namun sekali mereka yakin, mereka tidak akan mundur sedikit pun. Inilah loyalitas yang dibutuhkan untuk membangun peradaban dari nol. Jika kita membandingkan dengan sistem hukum Romawi yang sangat menekankan pada kedaulatan kaisar di atas hukum, risalah yang turun di Jazirah Arab membawa paradigma baru. Hukum yang bersumber dari wahyu di atas segalanya, bahkan di atas kepala negara. Ini adalah revolusi besar yang tidak mungkin terjadi di bawah bayang-bayang kekaisaran yang sudah mapan. Di Persia, masyarakat terikat dalam sistem kasta yang sangat kaku, di mana status sosial seseorang ditentukan oleh garis keturunan. Risalah yang turun di Jazirah Arab justru menghancurkan sistem kasta ini dengan menegaskan bahwa manusia setara di hadapan Tuhan. Jika wahyu ini turun di Persia, pesan kesetaraan tersebut akan langsung dipadamkan oleh para elit penguasa. Jazirah Arab, dengan struktur sosialnya yang lebih cair, menjadi laboratorium sosial terbaik untuk menerapkan pesan kesetaraan tersebut hingga ia cukup kuat untuk menyebar ke luar wilayah. Kita harus menyadari bahwa pemilihan lokasi di Timur Tengah adalah awal dari sebuah proyek universal. Sejak awal, pesan yang turun di sana tidak pernah ditujukan hanya untuk bangsa Arab. Ia adalah pesan untuk manusia di seluruh penjuru bumi. Geografi adalah panggung, namun risalah adalah jiwa. Ketika kita merasa sedih karena Nabi tidak lahir di negeri kita sebenarnya sedang membatasi kemuliaan risalah tersebut pada peta wilayah. Justru karena Nabi lahir di pusat lalu lintas dunia, pesan tersebut akhirnya mampu mencapai Nusantara, Amerika, Eropa, dan Afrika dalam waktu yang relatif singkat dalam skala sejarah. Keberadaan Baitullah di Makkah pun memastikan bahwa setiap tahun manusia dari berbagai latar belakang budaya akan bertemu di satu titik pusat, menjamin pertukaran nilai dan penyebaran risalah secara terus-menerus.